Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, maaf ya kalau suara gua sekarang tuh agak tersengah-sengah karena gua lagi sakit dan gua lagi demam. Cuman gua saking semangatnya, gua mendapatkan sebuah informasi terbaru bahwa The Batman Part 2 kemungkinan ini akan membawa kembali Dr. Julian Rush yang katanya akan mendapatkan alter egonya sebagai Scarecrow, musuh Batman paling berbahaya di DC Comics yang merupakan seorang ilmuwan yang bekerja di Arkham Asylum yang selalu membawa teror gas ketakutan untuk para korban-korbannya yang ada di kota Gotham cuy. Wow, kira-kira seperti apakah setupnya? So Mario Booster, let's break down this video. We should kill you. Would you like to see my mask with these crazies? You can't stand it. This is your day now. Oke, setelah kita udah menonton The Penguin series yang satu ini, kita mendapatkan banyak sekali petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di The Batman Part 2 mendatang yang akan siap tayang di bulan Oktober tahun 2026. Ingat ya, masih 3 tahun lagi. Bahkan Matt Reeves aja masih menggarap naskahnya untuk film The Batman Part 2 yang satu ini. Tapi di serial The Penguin yang satu ini kita mendapatkan berbagai macam petunjuk apa yang akan terjadi di sequel The Batman Part 2 yang akan datang. Yang pertama, kemungkinan musuh utamanya itu adalah si Oz alias Penguin, yang dimana building up-nya udah kita dapatkan penuh di serial The Penguin yang satu ini. Maka dari itu, gue sebagai fans makin curiga kemungkinan musuh utamanya itu bukan Court of Owls, bukan Mr. Freeze, tapi itu adalah si Oz alias Penguin ini sendiri, yang dimana kemungkinan dia akan punya peran besar di The Batman Part 2 mendatang. Nyambung ya dengan tema mafia, tema penculikan, tema berbagai macam kriminal yang ada di kota Gotham. Ini semuanya mengarah kepada Penguin. Yang tema sekarang dia udah bukan babunya Falcon Family, dia udah bukan babunya Maroni Family, dan sekarang dia udah menjadi bos mafia paling tertinggi di kota Gotham. Maka dari itu, buat kalian para fans Batman sejati, coba kalian tonton The Penguin series yang satu ini yang siap tayang di HBO Max selama 8 episode. Dan semuanya udah pernah kita breakdown, sekaligus kita udah pernah bahas mengenai ending dan juga review di serial The Penguin yang satu ini, oke? Tapi intinya di video ini aku mau bahas mengenai teori yang satu ini ya, yang dimana gua mendapatkan banyak banget para fans dari luar sana yang mengatakan kalau kemungkinan Scarecrow akan tampil di film The Batman Part 2 yang satu ini, dan alter egonya adalah Dr. Julian Rush yang merupakan ilmuwan yang bekerja di Arkham Asylum, dan dia adalah dokter yang merawat Sofia Falcone selama 10 tahun mendekam di Arkham Asylum di episode keempat The Penguin yang satu ini. Bahkan dia pernah juga menjadi rekan dekat bagi Sofia ketika dia menjalankan keluarga mafia gigantinya setelah dia udah membunuh semua keluarga Falcone di The Penguin episode keempat dan juga episode kelima kemarin cuy. Wow, kalau kita cek di episode keempat The Penguin yang satu ini, kalau kan detail melihat kantornya Dr. Julian Rush, di bagian sebelah kiri itu ada sebuah sarung tangan yang ada sebuah jarum suntik di bagian sela-sela jarinya, yang dimana hal ini mirip banget dengan kostum Scarecrow yang ada pada game Batman Arkham Origins dan juga Batman Arkham Knight. Anjir, pas gua lihat hal itu, gua jujur gua sebagai fans cukup sangat-sangat suka banget akhirnya Matt Reeves memperkenalkan Scarecrow di The Batman Epic Crime Saga Universe yang satu ini cuy. Dan bukan cuman sarung tangannya aja, tapi juga ada bagian tudungnya di bagian sebelah kanan cuy. Itu ada 2 item Scarecrow yang paling cocok banget di Batman Arkham Universe cuy. Wah, gila-gila. Nah, ini mungkin buat kalian para gamers Batman, pasti kalian tahu mengenai game Batman Arkham Trilogy, yang dimana ketika Batman Arkham Trilogy ini ada sebuah kisah Batman yang dimana dia akan melawan semua berbagai macam penjahat yang ada di kota Gotham, tapi dengan nuansa lebih dark dan juga lebih gothic banget seperti itu ya. Dan gue tuh menamatkan 2 gamenya, Batman Arkham Origins
dan juga Batman Arkham Knight. Tapi ya dari kedua game ini menurutku ya storyline yang paling dark dan juga paling gila itu adalah Batman Arkham Knight sebagai trilogi terakhir bagi Batman trilogi yang ada pada Arkham Universe yang satu ini. Ya meskipun mereka mau bikin Batman Arkham Shadow katanya ya, tapi gue lagi-lagi sebagai fans gue belum mencoba gamenya. Tapi so far gue sebagai fans cukup terpuaskan mengenai Batman Arkham Universe yang satu ini, apalagi itu melibatkan Scarecrow sebagai musuh utamanya. Nah, jangan-jangan kemungkinan Matt Reeves akan ambil semua inspirasi dari game Batman Arkham Knight untuk yang tuangkan kepada Scarecrow versi Dr. Julian Rush yang satu ini. How do I shut it down? Let me go, or she dies. What are you talking about? Nothing hurts like losing one of the family. Knowing that there is no one to blame but yourself. Kalau di komik ini beda lagi, namanya adalah Dr. Jonathan Crane. Yang namanya dia adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit jiwa Arkham Asylum, dan dia memakai semua berbagai macam tanah Arkham Asylum itu untuk ia jadikan sebagai bahan eksperimennya untuk membuatkan sebuah gas ketakutan kepada semua tahanan yang ada di rumah sakit jiwa Arkham Asylum yang satu ini. Dad, we should kill you. Would you like to see my mask? With these crazies, you can't stab. Which is your day now. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Cured myself. And now we are one. Jonathan Crane is no the Scarecrow. Bagaimana jika kalau si Dr. Julian Rush akan memberikan semua berbagai macam treatment kepada semua para tahanan di Arkham, termasuk Sofia, agar mereka bisa mencicipi semua gas ketakutan yang udah ia buat untuk ia teliti agar dia bisa menjadi penjara paling mengerikan di kota Gotham sebagai Scarecrow. Wow, ini makin gokil sih ya, karena kalau kita udah lihat di The Penguin series, akhirnya Sofia menekan kembali di Arkham Asylum setelah Penguin menjebak dia di final episode The Penguin episode 8 yang satu ini. Dan akhirnya Dr. Julian Rush kembali ke Arkham dan dia merawat Sofia kembali selama Sofia 10 tahun mendekam kembali di rumah sakit jiwa yang satu itu. Ada kemungkinan Dr. Julian Rush akan membuat sebuah berbagai macam kelas ya untuk mereka, dan akhirnya mereka semua dijadikan sebagai bahan eksperimennya untuk membuat semua senjata yang bernama Fear Toxin alias gas ketakutan yang sangat berbahaya yang disuntikan dari jarum suntik yang ada pada tangan Scarecrow yang udah ia miliki ini ya, seperti itu. Jadi namanya bukan Dr. Jonathan Crane, melainkan namanya adalah Dr. Julian Rush, seperti itu ya. Jadi namanya hanya diganti, tapi dari segi alter ego dan juga storyline-nya tetap sama. Itu dia adalah Scarecrow yang kita kenal di versi filmnya terdahulu. Bahkan Scarecrow itu udah berkali-kali tampil di berbagai macam film animasi, film live action, bahkan serial Gotham udah pernah tampil sih. Tapi Scarecrow yang paling mengerikan itu adalah Scarecrow versi Cillian Murphy yang ada pada Batman Begins karya Christopher Nolan. Yang dimana Scarecrow di film itu memang kostumnya juga enggak yang terlalu gimana-gimana ya, cuma pakai topeng doang. Tapi dari segi sifatnya, kata-katanya, dialognya, bahkan sifat dinginnya, ini mirip banget dengan Dr. Julian Rush yang sangat dingin di The Penguin series kemarin. Maka dari itu gue curiga kalau misalkan Matt Reeves akan bikin Scarecrow akan tampil di The Batman Part 2 atau mungkin di Part 3 di Batman Epic Crime Saga Universe yang satu ini. Tapi lagi-lagi kita kurang tahu bagaimanakah peran Scarecrow
di The Batman Epic Crime Saga Universe yang satu ini. Atau mungkin jangan-jangan si Dr. Julian Cross akan dibikinkan sebuah serial solo atau mungkin project movie solo mungkin, sehingga hal itu akan menjadi jembatan yang besar untuk sequel The Batman yang selanjutnya. Well, lagi-lagi kita kurang tahu, men. Yang jelas sekarang kita udah mendapatkan petunjuk yang jelas kalau Scarecrow udah ada di The Batman Epic Crime Saga Universe yang satu ini. Wow, The Joker udah, The Riddler udah, The Penguin udah, sekarang berganti ke Scarecrow. Wow, gokil nih. Makanya gue sebagai fans pas ngeliat petunjuk itu di breakdown episode keempat ya, gue sebagai fans gila akhirnya Scarecrow udah tampil di live action Batman Epic Crime Saga Universe ya. Dan kalau ngomong soal Scarecrow di live action, juga pernah tampil di Gotham season keempat, yang dimana akhirnya Scarecrow tampil begitu mengerikan dan juga kostumnya itu begitu komik akurat dengan pakai kostum full dengan baju orang sawah dan juga pakai topi runcing dan juga membawa sabit yang sangat mengerikan cuy, yang dimana kostum ini terinspirasi dari animasi Batman di animated series di tahun 1992 tersebut ya. Wow, akhirnya Scarecrow udah tampil berkali-kali dan semoga aja kalau misalkan dia bakal muncul ya. Pesan satu buat gua mau Scarecrow bukan cuma main gas-gas doang, tapi dia juga main pembunuhan yang begitu mengerikan dan juga lebih sadis di The Batman Epic Crime Saga yang satu ini cuy. Wow, gokil nih. Apalagi Dr. Julian Cross udah pernah terjun ke dunia kriminal ketika Sofia udah mengambil alih keluarga Falcon yang sekarang berganti menjadi keluarga Gigante. Gue sebagai fans makin gak sabar untuk melihat dia pakai kostum Scarecrow-nya yang akan tampil di The Batman Universe yang akan datang. Wow, gokil nih. Dad, we should kill you. Would you like to see my mask? With these crazies, you can't stab. It's just your day now. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai Scarecrow yang kemungkinan akan tampil di sequel The Batman yang akan datang? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhu.